Halo, perkenalkan nama saya Anissa Firda Salsabila dengan NIM A12 2022 06 801. Kali ini kita akan ngebahas gimana sih cara ngolah dataset mulai dari awal hingga kita bisa ngebangun model decision tree. Yuk, kita mulai aja. Yang pertama, kita perlu loading dataset sehingga bisa diolah. Dataset kali ini saya menggunakan dataset Diabetes Binary Health yang udah saya simpan di Google Drive, jadi di sini tinggal saya panggil. Apabila dataset ini sudah diolah, maka atau di loading ya guys, bukan diolah, di loading, terus nanti akan muncul dataset seperti ini. Yang kedua ada masukkan nama fitur ke dataset. Pada program ini saya tidak memasukkan nama fitur secara manual karena pada database Diabetes Binary ini sudah ada header atau nama kolom. Jadi dapat dilihat dari informasi berikut, mulai dari ada jumlah dataset yang digunakan ada sekitar 253.680, mulai dari database binary hingga income yang jumlahnya ada 22. Di sini hanya tertulis 21 karena di sini mulainya dari 0. Di sini pun dapat terlihat bahwa semua tipe data dari fitur ini adalah float semua. Oke, lanjut ya teman-teman. Selanjutnya adalah baca informasi missing value atau kita ngecek apakah ada nilai yang hilang. Di sini dapat dilihat bahwa tidak ada nilai yang hilang dari dataset yang kita gunakan. Jadi pada hitungan persentase missing value pun tidak akan terlihat karena memang nilai yang hilang itu tidak ada. Selanjutnya kita akan menganalisis deskriptif dari dataset yang kita gunakan. Tadi sudah kita informasikan bahwa dataset yang digunakan ada sekitar 253.680 dataset. Pada dataset ini kita gunakan target yaitu fitur Diabetes Binary. Ada juga fitur-fitur lain seperti High BP, High Cool, Cool Check, BMI, Smoker, Stroke, Heart Physical Activity, Fruits, dan lain sebagainya. Misalkan pada fitur BMI, di sini rata-ratanya ada sekitar 28,38. Dengan nilai paling rendah ada 12 dan nilai maksimalnya ada 98. Berarti persebaran dari nilai BMI ini cukup luas pada dataset ini. Selanjutnya ada di Diabetes Binary, High BP, High Cool, Cool Check yang nilai minimalnya 0 dan nilai maksimalnya 1. Berarti pada dataset itu hanya ada dua nilai ya atau tidak. Contohnya pada database binary, apabila nilainya 0, maka tidak terkena diabetes. Apabila nilainya 1, berarti terkena diabetes. Dengan rata-rata sekitar 0,13 atau 13%. Berarti pada dataset ini, itu dataset yang imbalance. Oke, kita lanjut. Ada periksa duplikat. Berarti kita harus memeriksa apakah pada dataset ini ada duplikasi tidak. Ternyata pada dataset ini terdapat duplikasi data sekitar 24.206. Wow, cukup banyak ya. Bisa dilihat contoh baris duplikasinya ada pada baris nomor 5 dan 25, mulai dari fitur Diabetes Binary, High BP, High Cool, sampai income. Wow. Selanjutnya, apabila udah ada duplikasi, kita drop dulu ya duplikasinya. Duplikasinya ada 24.206. Apabila udah dihapus, yang tadinya ada 250 sekian ya, maka di drop jadinya 229.474. Oke, untuk informasinya masih sama, cuma jumlah datanya ada yang setelah di drop duplikasinya. Selanjutnya, saya menyimpan data yang sudah bersih, yang sudah di drop tadi, dan melihat missing value tadi. Terus ada penghapusan fitur bernilai konstan. Apa sih maksudnya fitur bernilai konstan itu? Kita tuh mau cek apakah pada fitur yang di dalam dataset yang kita gunakan itu ada yang nilainya cuma 1.
Misalkan pada fitur smoker dari atas hingga bawah semua nilainya 1. Maka pada dataset ini dia kurang membantu untuk pengolahannya. Jadi perlu penghapusan. Saat di running ternyata pada dataset ini tidak ada fitur yang bernilai konstan. Jadi kita next ya. Selanjutnya kita akan melihat visualisasi 17 fitur dengan bar chart. Mulai dari diabetes binary. Di sini ada nilai 0 dan 1. Apabila ada yang nilai 0 dan 1, berarti itu nilainya iya atau tidak. Misalkan pada diabetes binary, apabila 0 berarti tidak terkena diabetes. Cukup banyak yang tidak terkena diabetes dan sedikit sekali yang terkena diabetes ya teman-teman. Selanjutnya ada BMI. BMI ini tersebar sekitar angka 20 hingga 40, menandakan bahwa berat badan normal hingga berlebih ya. Selanjutnya ada Gan Health. Ini merupakan survei. Misalkan 1 hidup sehat, sangat sehat, 2 cukup sehat, 3 cukup, 4 tidak sehat, 5 tidak sangat sehat. Dan di sini mendominasi antara 2 dan 3 berarti cukup sehat. Selanjutnya, kita akan cek fitur yang bertipe kategorikal. Tadi kita sudah lihat bahwa semua dataset di sini bertipekan float atau berarti tipenya numerik. Jadi di sini akan mengecek apakah ada yang isinya tipenya objek. Ternyata setelah di running tidak ada fitur yang bernilai objek. Maka pada langkah selanjutnya adalah konversi nilai kategorikal menjadi ordinal, saya lewati. Tapi apabila teman-teman, dataset teman-teman ada yang pada dataset teman-teman ada yang bernilai objek, maka tetap harus melakukan pada step ini ya teman-teman. Selanjutnya adalah cek korelasi. Mari kita lihat cek korelasinya. Di sini cek korelasi ada yang berwarna merah berarti menandakan korelasi positif. Sedangkan yang warna hijau ini menandakan korelasi negatif. Misalkan pada physical health dengan Gan Health bernilai korelasi positif 0,52. Artinya semakin sakit seseorang secara fisiknya, maka secara umum kesehatannya pun jelek. Contoh lain, misalkan pada Gan Health dan Physical Activity yang bernilai korelasi negatif minus 0,24. Berarti semakin banyak orang itu berolahraga, maka tubuhnya semakin sehat. Adapun contoh lain misalnya diabetes binary dengan high BP atau tekanan darah tinggi yang berkorelasi positif sekitar 0,25. Yang berarti apabila orang yang mengidap tekanan darah tinggi atau mempunyai tekanan darah tinggi biasanya akan mengidap diabetes binary, lebih banyak mengidap diabetes. Lanjut. Untuk step selanjutnya adalah bagi data menjadi training dan testing. Di sini saya menggunakan perbandingan 9:1 atau 90:10. Yang tertulis di sini adalah 0,1 menghasilkan data training yang digunakan ada sebanyak 206.526 dan data testingnya sebanyak 22.948. Selanjutnya saya membangun model decision tree-nya. Di sini ada gini, entropi dengan max depth sekian, simple split sekian, dan left-nya sekian. Selanjutnya ini adalah hasil dari confusion matrix. Jadi untuk confusion matrix yang dihasilkan untuk diabetes ini sebenarnya dataset yang sebenarnya atau data sebenarnya yang
tidak mengidap diabetes dan pada prediksinya tidak mengidap diabetes ada sebanyak 19.217. Dan yang tidak mengidap diabetes salah prediksi menjadi diabetes ada sebanyak 221. Yang sebenarnya adalah terkena diabetes dan salah prediksi menjadi tidak terkena diabetes ada sekitar 3.170. Sedangkan yang sebenarnya terkena diabetes dan prediksinya terkena diabetes ada sekitar 340 orang. Atau 340 aja ya, nggak tahu orang atau apa. Oke, selanjutnya di sini ada model decision tree-nya. Di sini akarnya ada high BP kurang dari sama dengan 0,5. Apabila benar, maka akan lari ke sebelah kiri, dan apabila salah, maka akan lari ke sebelah kanan. Jika high BP-nya kurang dari 0,5, maka gain health-nya akan kurang dari sama dengan 2,5. Apabila benar, maka H-nya kurang dari sama dengan 9,5. Apabila benar juga, maka BMI-nya kurang dari sama dengan 27,5 dan seterusnya. Selanjutnya, saya di sini ingin menampilkan fitur apa saja yang paling berpengaruh pada pengolahan dataset ini. Ternyata pada pengolahan dataset ini, fitur yang paling berpengaruh adalah high BP. Ada high BP, gain health, BMI, high cool, hingga H. Yang lain mungkin kurang berpengaruh ya teman-teman. Selanjutnya kita akan cek dengan data training. Kita lihat akurasi pada akurasi, precision, dan recall-nya pada data training menghasilkan 0,81 semuanya. Dan untuk akurasi, precision, dan recall-nya untuk data testing sekitar 0,852. Jadi sangat tipis perbedaannya. Maka dari pembangunan model ini dengan pengolahan dataset ini dengan hasil sekian mungkin bisa dikatakan ini cukup baik ya teman-teman. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan membantu teman-teman. Sekian dan terima kasih.